Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Mitra Tarigan dalam acara program Teras Negeri Tempo. Program Teras Negeri Tempo ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Telah hadir di antara kita pada hari ini adalah pejabat Wali Kota Malang, Bapak Wahyu Hidayat. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Selamat datang di warahmatullahi. Tempo, Pak. Ya, matur nuwun, Mbak Mitra. Pak, izin saya ingin mengenalkan lebih jauh Bapak kepada masyarakat ya, Ya, Pak. monggo Mbak Mitra. Baik, Bapak Wahyu Hidayat sudah tak asing lagi di Malang. Pernah menjabat menjadi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang, Kepala Dinas Pengairan, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Malang. Artinya semula bertugas di Kabupaten Malang dan mulai 24 September 2023 sampai sekarang memimpin Kota Malang. Sebelumnya saya mengucapkan selamat nih Pak kepada Kota Malang, pemerintah Kota Malang khususnya karena berhasil meraih predikat kota terbaik 1 dalam penghargaan pembangunan daerah tingkat nasional tahun 2024. Benar ya Pak? Betul. Waduh, ini menarik sekali. Dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Betul. Benar ya Pak? Waduh. Ya. Tentu saja penghargaan tersebut mencerminkan komitmen dan kerjasama seluruh aparatur pemerintah Kota Malang dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang efektif dan juga berkelanjutan. Di masa kepemimpinan Bapak Wahyu Hidayat ini ada berbagai inovasi yang telah diluncurkan. Salah satunya adalah Kemis Boys. Apa itu Kemis Boys dan bagaimana pemerintah Kota Malang mampu menyabet penghargaan bergengsi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional? Langsung saja kita berbincang dengan Pak Wahyu. Benar ya Pak ya? Ya. Waduh. Mbak Mitra. Alhamdulillah. Gimana nih Pak kalau boleh Ya. tahu nih Pak? Kunci keberhasilan Kota Malang bisa meraih penghargaan terbaik itu Pak. Ya. Ya, terima kasih Mbak Mitra Tarigan. Jadi memang penghargaan ini adalah sebagai wujud nyata apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang untuk mempersembahkan semuanya untuk warga masyarakat Kota Malang. Dan hasilnya memang sangat luar biasa karena penghargaan tersebut langsung diserahkan oleh Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, dan juga didampingi oleh Pak Wapres dengan dihadiri semua menteri, semua gubernur, semua bupati wali kota se-Indonesia. Dan adalah menurut saya dan kami di Kota Malang adalah prestasi yang luar biasa dan bersejarah. Karena PPD ini Kota Malang menjadi terbaik 1 di seluruh Indonesia secara nasional sebagai bentuk nyata apa yang sudah kita lakukan dengan berkolaborasi Mbak Mitra, semua stakeholder, kemudian kita berselaras, dan tentunya ini adalah merupakan satu kado yang terbaik untuk masyarakat Kota Malang karena tanggal 1 April 2024 kemarin Kota Malang hari jadinya yang ke-110 Waduh, tahun. udah lama Dan- ya. Dan kita kebetulan bersamaan juga moto yang kita lakukan, yang kita buat sebagai tema hari jadi adalah berselaras untuk Kota Malang berkelas. Dan ini terbukti dengan penghargaan terbaik perencanaan pembangunan daerah tingkat nasional, terbaik 1 tingkat nasional, membuktikan bahwa adalah bentuk berselaras dari semua stakeholder bersama-sama dengan pemerintah Kota Malang untuk menjadi Kota Malang berkelas. Berkelas berarti kita sudah banyak mendapatkan penghargaan yang semuanya itu adalah kita persembahkan untuk masyarakat Kota Malang. Itu, Mbak Pastinya Mitra. Pak, pastinya. Ya. Boleh nggak Pak mungkin dirinci sedikit apa nih Ya. strategi yang dilakukan sehingga Ya. akhirnya mendapatkan penghargaan ini Pak? Ini sama pertanyaannya Mbak Mitra ini seperti pertanyaan Pak Presiden pada saat beliau telah menyerahkan penghargaan terbaik 1 di nasionalnya kepada pemerintah Kota Malang. Setelah itu beliau datang ke stand Kota Malang. Beliau langsung datang dan langsung nanya kepada saya, Pak Wali, gimana Kota Malang ini strateginya kok bisa menjadi terbaik 1 tingkat nasional? Apalagi ini kan nggak mudah perencanaan pembangunan.
daerah itu. Ya, sama pertanyaannya itu. Dan memang ini Kita adalah semua penasaran gitu. masalahnya, Pak. Ini kerja bareng sebenarnya, Pak Mita. Oke. Dari semua stakeholder. Kita buat satu program perencanaan Mhm. bangunan daerah ini tidak eh, top down, tapi Hmm. kita bottom up. Kalau top down kan berarti semua keinginan dari pemerintah. Iya, iya, Top iya. down planning, semua itu kita tidak. Kita mensinergikan dengan bottom up planning. Bottom up planning itu adalah kita membuat satu konsep Mhm. bahasa Malangannya ini ya. Ya Hmm. apa enaknya kota Malang ini kita Oke. kita kita jadikan satu kota yang baik, kota yang bagus. Akhirnya mereka memberikan masukan. Nah, memberikan masukan tersebut saya tangkap mulai dari RT, RW, Hmm. kemudian kelurahan, Hmm. kecamatan, sampai dengan di tingkat kota. Tingkat kota ini pun dari semua komunitas kami libatkan. Hmm. Ya, baik komunitas-komunitas yang kemarin mungkin sempat tidak menjadi satu perhatian apabila kita membuat satu perencanaan bangunan, kita libatkan semua. Kaum perempuan, kaum milenial, Hmm. Oke, disabilitas, agak kemudian orang-orang yang usia lanjut, itu kita lansia. dudukkan bersama, Heeh. lansia. Itu semua kita dudukkan bersama. Mereka butuh mempunyai konsep-konsep yang baik. Itu kita tampung, kemudian secara tematik itu kita buat satu program-program yang mengkhususkan agar Kota Malang itu betul-betul kita bawa kemana berdasarkan keinginan mereka. Nah, itulah ini yang kita duduk bersama dan alhamdulillah ini terbukti dan kami akhirnya buat satu punya program karena ada beberapa hal yang terkait dengan perencanaan bangunan daerah yang tidak boleh kita tinggalkan itu adalah bagaimana kita bisa membuat satu keinginan kebutuhan dari masyarakat, kita sinergikan dengan semua ketentuan, kemudian kita duduk bersama, terwujudlah sebuah perencanaan yang baik. Tidak berhenti di situ, Oke. perencanaan bangunan daerah itu. Setelah selesai perencanaan yang baik, saya ketentuan, apalagi yang harus kita lakukan. Nah, tentu untuk melaksanakannya pun kita tidak sendiri. Kita ajak semua lintas komunitas yang ada. Kebetulan kita juga punya 57 perguruan tinggi, Mbak Mita, dan dari 57 perguruan tinggi tentu jumlah mahasiswa sangat banyak sekali. Iya, heeh. Kurang lebih sekitar 800.000 mahasiswa Wow. ada di Kota Malang. Ini merupakan potensi, bukan menjadi suatu hambatan menurut saya. Kita libatkan, kita rangkul. Jadi memang betul konsep terkait dengan peta helik itu kita libatkan. Akhirnya alhamdulillah kami wujudkan semua itu dan tentunya hasil yang tersebut baik perencanaan pembuatan harus berdampak. Hmm. Nah, berdampaknya seperti apa? Berdampak akhirnya ada beberapa harus kita bisa menjadi ukur, berarti tolak ukur bahwa keberhasilan itu. Contoh kita kemarin IPM Kota Malang itu 84 tertinggi di Indonesia. Kita ini itu hasil yang kemudian juga pertumbuhan ekonomi kita sekarang 6,07%. Dan itu terbaik tertinggi setelah pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Malang ini. Padahal kita kemarin habis pandemi. Itu juga Iya, pertanyaan Pak iya, Presiden tuh. iya. Gimana hasilnya juga. Nah, kemudian tingkat kemiskinan kita dengan adanya konsep perencanaan bangunan daerah itu kita adalah 4,26%. Itu menjadi terendah kedua se-Jawa Timur. Otomatis kemiskinan ekstrim karena Ya. pembangunan kita sudah terkendali, akhirnya pertumbuhan ekonomi kita sudah mantap dan akhirnya mewujudkan juga beberapa hal yang menjadi perintah Bapak Presiden pada saat saya melaksanakan tugas sebagai pejabat wali kota Malang itu. Yang pertama terkait dengan inflasi, yang kedua terkait dengan stunting, ketiga adalah kemiskinan ekstrim, keempat pelayanan publik, ditambah lagi satu titipan dari Bu Gubernur pada saat saya dilantik kemarin adalah ekonomi kreatif. Empat titipan presiden ini saya anggap adalah saya konotasikan menjadi 4 sehat. Ditambah satu titipan dari gubernur jadi 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Inilah yang menjadi tolak ukur saya agar masyarakat Kota Malang bisa berkelas. Alhamdulillah dengan berselaras untuk Kota Malang berkelas seperti dengan tema hari jadi kita mendapat berbagai macam penghargaan-penghargaan. Aduh, Itu, apresiasi Mbak Ita. sekali Pak untuk teman-teman Ya, Kota Malang, atur Pak. nuwun. Atur, Mbak Ita. Pak, itu merangkul saran-saran dari berbagai komunitas tuh
menurut saya sih tantangannya berat ya. Betul. Karena kan Betul. pasti yang ini maunya begini, yang ini maunya begitu tuh Betul. nanti ini. Itu Ya. bagaimana tuh Pak menghadapinya itu Pak? Itu saya rasakan, Mbak. Pada saat awal kami, yaitu tadi sampaikan, kami adalah punya program ngombe. Ngombe itu adalah ngobrol, boys ilakes. Kenapa saya buat begitu? Ngombe itu bahasa Jawa. Bombe itu minum. Nah, minum itu kenapa? Karena selama ini masyarakat Kota Malang haus. Bagaimana caranya bisa menghilangkan haus dahaga tersebut? Kita kasih minuman. Nah, kita akhirnya buat program ngombe. Ngombe itu adalah ngobrol boys ilakes. Nah, ngobrol boys ilakes itu konsepnya seperti apa? Selama ini masyarakat Kota Malang merasa bahwa ada kesenjangan, ada keinginan, ada kebutuhan, ada permintaan dari warga Kota Malang yang belum terfasilitasi dengan baik oleh pemerintah Kota Malang. Nah, itu akhirnya ada satu sekat antara pemerintah dengan masyarakat Kota Malang. Padahal Kota Malang pemerintah sudah melakukan, tapi oleh masyarakat merasa belum apa-apa. Oke. Pemerintah belum hadir di tengah-tengah permasalahan yang ada di Kota Malang. Nah, akhirnya di media sosial banyak hal-hal yang tanya kamu, gimana masalah macet, banjir segala macam. Saya lihat, loh, berarti ini ada satu sekat antara pemerintah dengan masyarakat yang belum terjalin dengan baik. Nah, akhirnya saya turun ke lapangan, Mbak Mitra, dengan datang ke Belusukan semua, ya. macam belusukan ke kelurahan, tapi saya bawa tim. Kita kumpulkan dengan situasi yang tidak formal, kepala dinas, kepala badan saya ajak, kemudian dari situ saya minta semua masyarakat, silakan sampaikan semua unek-uneknya. Saya nanti akan memutuskan mencarikan solusi, karena saya pimpin. Permasalahannya apa? Saya carikan solusi, saya langsung perintah kepada kepala dinas atau kepala badan untuk segera menindaklanjuti. Tidak hanya sekedar menerima, menampung, tidak, tapi saya langsung action. Jadi kita buktikan apabila hari itu tidak bisa dilaksanakan, kita ada tahap-tahapan yang tersampaikan pada masyarakat. Dari situlah 7 kali saya mengadakan ngombe terkait dengan keinginan, permasalahan, dan curhat-curhatan masyarakat di media sosial. Secara degradasi tetap itu menurun. Itu ada penilaian perguruan tinggi. Dan masyarakat puas. Selama ini permasalahan-permasalahannya mungkin menurut mereka tidak digubris, tidak ditoleh aja enggak, katanya begitu. Ya, ditoleh aja enggak, apalagi dilihat sampai dengan penyelesaian. Alhamdulillah akhirnya semua selesai. Ada masyarakat puas karena saya sendiri yang langsung memberikan satu solusi dan memerintahkan dan terlaporkan kepada mereka. Dan ini ya alhamdulillah akhirnya ada guyup, pemerintah hadir dan saya melaksanakan program ngombe ini tidak dengan situasi yang formal antara pemerintah agar lebih cair ya, lebih jadi cair. mereka lebih Kita dekat guyup, ya. kita duduk bersama, kadang-kala dan saya selalu minta memanfaatkan produk-produk UMKM yang ada di sana. Jadi ada orang jualan bakso, rombong bakso, ada jualan soto, ya, tahu rawon, tahu nggak? Tahu dong, enak banget Nah, itu. itu kan khasnya Jawa Timur. Iya, iya. Kalau ada pecel kita makan sama-sama. Saya satu meja ngomong di situ supaya tidak ada sekat. Karena saya berpikiran bahwa kalau kita situasi formal, kadang-kadang masyarakat pun ingin menyampaikan sesuatunya tidak leluasa, tidak apa bahasanya, tidak lepas. Ya. Tapi dengan begini kita guyup, kadang-kadang saya rangkul duduk, ya apa enak ini. Mereka keluar semua, oh iya gini. Dan ada kepuasan dari masyarakat, apalagi didengar oleh saya dan tidak lanjuti, dan selalu saya perintah kepada kepala dinas dan kepala badan di depan mereka dan terlaporkan juga. Semua juga tercatat. Jadi supaya apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia. Ada dokumentasinya, ada sesuatu yang memang harus kita buat sebagai laporan agar masyarakat itu pun puas secara administrasi. Gitu Mbak Mit. Masih soal ngombe Pak. Iya. Tadi kan kita luwes ngobrol agar lebih ini. Tapi kan pastinya Pak ya, ada masyarakat yang mungkin apalah pemerintah cuma A, B, C, D kayak gitu ya Pak. Nah, apalagi Pak mungkin yang sudah dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan saran dan juga melihat berbagai progres yang sudah ada Pak. Bagaimana Pak? Ya,
Bener Mbak Mita. Awal saya mengadakan ngombe, Hmm? wah suara segala macam Waduh, mereka itu kan dari kebayang sih. kalangan mereka. Kita tangkap ya, kita pemerintah kan mendengar. Oke. Apa yang disampaikan pada mereka adalah sebagai bentuk kepeduliannya Mm-mm. dengan cara mereka sendiri. Ya, Setuju, setuju. ya kami tangkap dan kami terima. Apabila ini adalah masukan kritikan, ya kita harus bisa menahan bahwa ini adalah masyarakat kita nggak bisa dengan kewenangan wah petua kita ini nggak bisa itu semua karena tidak duduk bersama mereka nyampaikan unek-uneknya ya karena lepas saking lepasnya kadang-kala ada Saking beberapa lepasnya. hal-hal yang itu ya nggak apa-apa kepala UPD dan tidak terima lo nggak bisa ini masyarakat kita ini keluarga kita Iya, tidak iya, akan bisa iya, tahu iya. keluhan itu apabila kita akhirnya ya kalangan milenial semua komunitas yang berbeda segala macam ya silakan apalagi Malangan tuh agak Malangannya keluar katanya begitu ya gitu jadi nggak apa-apa ini pada Malangnya kan gitu sama Malangnya itu awalnya seperti itu Mbak Mit. Tapi lambat laun akhirnya setelah tahu apa yang sudah dilakukan faktanya ada datanya ada dan mereka merasakan ya terkait apa yang sudah kita lakukan akhirnya cair tadi itu dan mereka menghargai dan akhirnya mereka dengan sadar diri ikut duduk bersama yo enaknya mikir Kota Malang Bareng-bareng gimana enaknya ya. mikir sama-sama duduk bersama oh ya gini-gini kita fasilitasi akhirnya mereka mau dengan kesadaran sendiri dan itu menjadi satu potensi yang kita miliki akhirnya kita Pastinya. bisa mendapatkan permasalahan-permasalahan di masyarakat dan kita ada solusinya dan mereka juga bisa menghargai bahwa pemerintah hadir, pemerintah ini tidak diam, pemerintah ada perhatian dan juga ada solusi. Begitu. Waduh, ini Mbak. menarik banget sih ngombe ini, Pak. Artinya itu masih artinya ngobrol untuk bareng-bareng dengan cara Ya, yang santai itu ya. masih berlanjut berarti Pak ya? Memang rutin kita lakukan tiap hari Selasa. Oh, 4 jam gitu. kurang lebih. Dan Waduh. itu pun dirasakan oleh Wow, wow, masyarakat wow. kurang. Oh, Maunya waduh. masyarakat tiap hari. Wah ini kalau tiap hari Kita saya nggak kerja Ya, ini. iya, saya kerjanya dengerin dengan itu saja. Padahal kan banyak banget tugas saya yang harus saya Benar-benar. lakukan. Nah ini Oke, saya udah wow. tiap hari Selasa. Mereka selalu menunggu Oh, wow. kurang lebih sekitar 4 jam. Wow. Dan ini saya ke tiap kelurahan. Oke. Datang kelurahan A, kelurahan B, semua kita datangi tiap hari Selasa supaya saya dekat. Sebetulnya awalnya kita mau undang ke balai kota, tidak saya turun aja ke lapangan. Iya, bener Itu. Pak, setuju banget Pak. Karena nanti urusannya ongkos lah apa, aduh panjang kita sekali betul, urusannya Pak. iya. Ke sana apa ongkosnya berapa, belum lagi kadang-kala masuk balai kota ini agak sungkan, atau pakai orang Jawanya, ya udah kita datang. Waduh. Enaknya di mana di kelurahan, oke kita kelurahan kita duduk bersama, makan bersama, kita cari solusi bersama. Menarik untuk banget apa-apa. ini. Waduh, Itu. menarik banget ini. Pak, saya mau sedikit balik tadi ada Kemis Mboy ya Pak ya. Ya, Kemis Boys. Kemis Boys, Iya. sorry Pak. Nah, mungkin tadi agak sedikit terlewat Pak, belum dijelasin kepada masyarakat apa yang mungkin lebih jelasnya seperti apa tuh Pak? Iya, tadi saya lupa kan artinya boys juga mungkin Mbak Mita juga nggak tahu ya. Enggak Boys. tahu Pak. Boys itu keren, Oh, seperti keren. cakep, santun, baik. Ya. Pokoknya yang baik-baik itu namanya boys. Boys itu bahasa Malang. Bahasa Malang yang ya bahasa Jawaan Malangan ya, yang berarti keren, stylish, modis segala macam dan baik santun segala macam. Nah itu makanya boys. Jadi kenapa saya selalu pakai istilah boys karena Kota Malang ini banyak boysnya. Kotanya boys, wisatanya boys, kulinernya ini juga Pastinya. boys ya. Orangnya juga boys gitu. Menarik. Nah, akhirnya kita buat boys supaya menarik supaya tahu bahwa Kota Malang ini seperti itu. Nah, dengan program Kemis Boys itu kan berarti ada program yang baik-baik. Nah, kenapa saya minta Kemis Boys itu? Karena begini Mbak Mita, UMKM di Kota Malang kan banyak. Tidak hanya terkait dengan kuliner, tapi ada berbagai macam UMKM yang menjadi mata pencarian sehari-hari dari warga Kota Malang. Selain itu adalah juga terkait dengan UMKM yang terkait dengan fashion. Ya. Nah, karena siapa lagi yang akan bisa menaikkan ya UMKM itu naik kelas adalah kita warga Kota Malang sendiri. Maka dari itu tiap hari Kamis saya wajibkan
semua ASN non ASN di Kota Malang menggunakan pakaian dari UMKM Kota Malang, mulai dari rambut sampai dengan sepatu, dan itu wajib. Saya minta kepala dinas, kepala badan atau Pak Camat dengan Ibu Bapak Lurah itu ngecek anggotanya betul nggak itu UMKM Kota Malang. Kadang-kadang kan gitu. kita tidak tahu ngecek. Jadi kita di media sosial Kota Malang ada pejabat-pejabat yang langsung kita tampilkan dan langsung tahu ini UMKM siapa, ini UMKM siapa, ini siapa. Dan alhamdulillah, Mbak, mereka menggunakan, dan UMKM Kota Malang kewalahan menggeliat sekali perekonomian terkait dengan, karena memang banyak UMKM Kota Malang itu yang terkait dengan fashion ya. Jadi mulai dari jilbab. Ini tuh nggak cuma batik ya Pak ya? Tidak hanya batik. Jadi boys itu boleh, silakan. Kalau memang ada pakaian yang bisa berbahan jin, misalkan jin ya, tapi dari Kota Malang silakan. Jadi ada yang polos pakai warna-warni, ya itu namanya boys. Ya. Jadi kita tidak harus menggunakan batik. Seperti saya ini kebetulan ini pakaian boys juga ya. Kebetulan cuma saya nuansa batik. Ada batiknya. Ya. Sepatu soalnya ini juga sepatu UMKM. Jadi ini kelihatan boysnya jangan warna-warni. Ini stylish. Jadi memang saya silakan. Dan itu menggeliat sampai UMKM kewalahan. Dan alhamdulillahnya juga kita, nah ini namanya Mbak Mitra, kita kemitra-mitraan yang ada di Kota Malang, dari perbankan, dari perguruan tinggi, dari perkantoran lainnya, dari pabrik dan lainnya, tahu karena Pemkot kok mewajibkan ASN dan ASN menggunakan hari Kamis Boys, mereka hari ini juga ikut. Jadi memang gerakan ini semakin masif dan UMKM kita naik kelas sampai dengan kewalahan. Karena saya berpikir juga, kan nggak mungkin kita tiap Kamis masa pakaian ini lagi. Nah, kita mencari pakaian lain. Dan mereka tidak keberatan karena murah-murah. Murah dan berkualitas. Nah, itulah akhirnya mereka dengan UMKM ini mereka sudah menggeliat, karena kan ada multiplier efeknya kan tidak terkait dengan dari bajunya saja, tapi kan ada faktor yang lain, dari bahan-bahan baku juga akhirnya membuat itu. Dan saya juga minta tidak hanya terkait dengan fashion, tetapi karena itu masuk dalam ekonomi kreatif, jadi ada 17 subsektor ekonomi kreatif, saya minta dari teman-teman dari ASN juga memanfaatkan UMKM yang lain. Nah, salah satunya yang ada di sini ini Pak Mitra, ini adalah produk dari UMKM yang ada di Kota Malang. Hari Kamis juga saya harapkan tidak hanya kita ini, tapi hari Kamis itu juga kita memanfaatkan produk-produk UMKM. Mungkin makan siangnya kita dengan berbagai yang kuliner, karena kan kulinernya Kota Malang nggak kalah ya. Udah terkenal ya terkait kulinernya ya. Bakso Malang kan begitu, ada rawon, ada pecel, ada banyak lah yang banyak beberapa pejabat di tingkat pusat atau di lainnya datang ke Malang, semuanya berlomba-lomba untuk mencari ini kulinernya. Hari Kamis itu saya fokuskan semua adalah Kemis Boys ini, bagaimana UMKM kita ini pada saat hari Kamis ini sudah berlomba-lomba untuk menyediakan untuk programnya itu. Dan alhamdulillah ini berdampak semua UMKM ini, karena ekonomi kita bisa berkembang itu adalah apabila UMKM kita ini sudah siap untuk maju. Kita akan siapkan seperti itu. Menarik sih Pak, yang tadi saya menarik adalah ternyata tidak ada perintah untuk tim perbankan juga ikutan, tapi mereka juga ikutan ya Pak ya? Mereka datang ke saya langsung, Pak Wali, kita dari ini sudah begitu juga, kita sekarang dengan Kemis Boys ditunjukkan, wah memang boys-boysan gitu. Waduh. Alhamdulillah, ya saya senang karena UMKM di semua setiap kali ketemu dengan saya ini selalu ini Pak Wali Kota Boys ya, Pak Wali Kota Boys, Wali Kota Boys, termasuk juga saya punya semboyan Kota Malang, Boys Silakes, begitu. Tiap kali saya lewat pada UMKM atau masyarakat, selalu ada menyampaikan ini, bahwa ini bentuk perhatian dari Kota Malang ke masyarakat Kota Malang, karena berdampaknya positif. Ya, saya juga berharap semua program-program yang saya lakukan adalah bentuk inovasi dari pemerintah Kota Malang untuk kepentingan Kota Malang. Jadi semua kegiatan saya minta juga kepada teman-teman OPD, jangan ekosektor, tetapi yang penting bagaimana itu berdampak.
Pasti. Alhamdulillah akhirnya dengan semua ini penghargaan nih Waduh. kita dapatkan. Jadi seperti kita ngombe, kemudian itu juga dapat penghargaan, termasuk Kemis Boys ini salah satu TV nasional juga memberikan penghargaan pada kami karena itu Waduh. berdampak dan terukur Iya, karena benar. pertumbuhan ekonomi kita, kesejahteraan masyarakat, kemudian kemiskinan ekstrim turun, pengangguran juga turun karena itu. Dampaknya banyak tentu Betul. saja ya Pak ya. Betul, Mbak. Pak, tadi Bapak sudah ngomong tentang kuliner Ya, kita. iya. Ini mungkin ada yang diperkenalkan lebih dalam lagi, Pak. Tadi Ya. kita sudah ada keripik apel mungkin yang Ya. cukup terkenal ya Pak ya. Betul, Ini. Yang betul. lain seperti apa Pak? Nah, ini Silakan. yang berbeda ini. Coba ini seperti sambal rujak manis ya. Waduh. Ini kita kan dulu makan rujak. Itu kan datang ke tempatnya di situ kan tidak mungkin ada yang sampai di bawah. Iya, Pulang iya, kan iya, gitu. iya, Nah, iya, ini juga ini terobosan. Jadi mereka memang membuat satu inovasi yang berbeda dan itu dibutuhkan oleh masyarakat. Dan akhirnya mereka dengan pendampingan juga dari Diskoperindak Pasar terkait dengan UMKM-nya, kita berikan satu keterampilan termasuk keripik-keripik ini. Ini kan juga pendampingan dari untuk UMKM dari Diskoperindak. Termasuk juga kita memberikan bantuan-bantuan seperti ini. Jadi dia, nah ini seperti ini keripik Union, keripik seperti tadi bawang putih. Bisa dibikin Iya, keripik ya ternyata ya. Dan ini kan Oke. untuk menurunkan kolesterol dan lain kan dari bawang putih. Iya. Nah ini sudah keripik Union. Ini juga jadi bawang bombay dan lain-lain. Bisa, ini kan berbeda, tidak. Saya baru tahu juga Iya. kalau ada. Nah ini hal yang berbeda, Bawang memang bombay kita jadi minta yang keripik. berbeda. Ya, Oke. beda nih keripik apel super. Jadi ini juga model crispy dan dari kandungannya ini juga tetap seperti kita makan apel biasa ya. Bapak ini juga. Keripik Itu. lapis juga Pak. Nah, ini dari jajanan. Oh. Jajanan itu bisa dibuat keripik. Juga ini juga ini dari sayuran. Oh, bahan sayuran ya. Sayuran dibuat keripik. Jadi karena kualitasnya juga tetap ada, akhirnya ini akan lebih mudah lagi kita apabila kita ingin makan sayuran ya, tidak perlu capek-capek membuat proses segala macam, ya tinggal buka ini saja, ini udah langsung bisa makan keripik sayur. Macam-macam ini sayurannya ini. Di sini. Iyalah. Dan ini jelas dan sudah ada dikeluarkan oleh BP POM supaya Oh ya, nanti sudah memang mendapatkan izin POM ya Pak ya. Betul. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir lagi ya Pak Betul, ya betul, tentang keamanannya tentu saja ya Betul. Pak ya. Ini Waduh. bagian juga dari boys-boysnya tadi itu. Jadi inovasi-inovasi yang boys. Bangga kita sangat bangga Pak. Pak, Ya. dengan berbagai inovasi yang ada, kuliner ada, kreatif ada, Ya. mufakat ada, merekam berbagai inspirasi dan aspirasi masyarakat ada. Jadi tantangannya itu masih ada gak sih Pak? Atau sudah aman-aman saja? Gimana tuh Pak? Tantangan kepada dan itu kita sadari bersama karena untuk membuat satu program dan terobosan termasuk juga inovasi ini juga tidak mudah dan masyarakat tentu banyak yang menilai bahwa ini adalah yang baik, tetapi tentu juga ada dan itu tetap kita perlukan agar kita bisa introspeksi, evaluasi kira-kira apa yang kurang karena apapun kan tidak ada yang sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu semua kita sadari bersama. Tentu hal-hal yang memang belum kita dapat kita lakukan walaupun ini kita sudah berupaya tetap kita terima. Dan itu tetap kita perlukan. Dan kita nggak akan mungkin bisa sempurna bahwa masyarakat Kota Malang bisa menerima semua, tidak. Hal-hal seperti itu diperlukan supaya kita tetap tidak merasa bahwa jumawa itu ya, tidak, itu tetap kita perlukan untuk bisa bahan introspeksi, evaluasi kita untuk lebih baik lagi ke depan. Pastinya Pak. Waduh, menarik banget Pak. Pak, dari masih juga untuk mengembangkan daerah kita ya Pak ya. Ya. Salah satu yang sekarang digemparkan itu urusan kolaborasi Pak. Ya. Boleh tahu nggak sih Pak? Tadi mungkin kolaborasi dengan internal sudah ya Pak ya. Ya. Tapi kan kayak kita juga butuh kolaborasi dengan pemerintah provinsi kah, Ya. nasional kah, atau Ya. juga swasta tentu saja Ya, Pak. betul. Apa mungkin yang sudah dilakukan Pak? Sesuai dengan tema hari jadi Kota Malang 110 itu adalah berselaras untuk Kota Malang berkelas. Nah, bentuk kolaborasi ini adalah berselaras itu. Dengan berkolaborasi kita bersepakat
berkomitmen, mempunyai satu tujuan yang sama, tentunya dengan segala macam kekurangan. Akhirnya kita sepakati berselaras itu. Karena saya yakin, kalau Kota Malang ini naik kelas, itu nggak bisa kita meninggalkan terkait dengan kolaborasi, sinergi, koordinasi. Kita melakukan semua komunitas, duduk bersama, tidak akan mungkin kita akan naik kelas. Dan bentuk hal yang menjadi satu poin penting harus kita lakukan. Makanya kita kadang-kala dengan konsep pentahelix, kadang-kala kita dengan hexahelix. Itu kita lakukan semua. Semua komunitas yang mana yang dapat kita buat satu kolaborasi dan koordinasi bersama untuk kepentingan Kota Malang agar naik kelas, kita akan lakukan. Dan itu saya sampaikan semua kepada kepala dinas, kepala badan, ke Pak Camat, Ibu Bapak Lurah, agar betul-betul seperti itu harus kita lakukan. Kita tidak bisa merasa bahwa oh ya kita bisa akan mendapatkan sesuatu yang baik itu dengan berjalan sendiri, itu tidak mungkin. Kita harus bisa bersama-sama bersinergi, kita berkolaborasi bersama untuk bisa Kota Malang menjadi naik kelas. Dan tentu itulah keinginan dari masyarakat Kota Malang dan untuk warga masyarakat Kota Malang juga. Pastinya Pak, kita membutuhkan berbagai kolaborasi baik Betul. internal maupun eksternal ya Pak. Betul. Saya sangat setuju Pak. Pak, dengan berbagai program menurut saya sudah sangat baik Pak. Ya. Dengan berbagai pencapaian juga sudah banyak. Tadi sudah Ya. disebutkan banyak sekali. Jadi visi ke depannya itu seperti apa Pak? Apa yang masih ingin dikejar Ya. teman-teman Kota Malang Pak? Banyak ya sebenarnya yang ingin saya harapkan untuk Kota Malang ya, karena Kota Malang juga kota kelahiran saya, dan Kota Malang ini banyak hal yang harus tentu kita perbuat karena banyak potensi yang dimiliki Kota Malang. Banyak hal, tidak hanya terkait dengan potensi alam, tetapi juga dari sumber daya manusia. Kreativitas dari Kota Malang juga banyak. Tidak hanya terkait dengan kreativitas yang terkait dengan formal, tapi kita juga punya seni budaya, kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan masyarakat Kota Malang dari olahraga, ya banyak hal. Kita kan Kota Malang terkenal dengan Aremanya, dengan sepak bolanya. Nah itu kan dari satu sisi yang sebelumnya ingin kita berdayakan lagi, lebih baik lagi, termasuk budaya-budayanya kita juga banyak. Kita ada topeng Malangan, kita ada bantengan, kita juga kemarin itu semua saya fasilitasi, termasuk juga kemarin ada lomba jaranan, jaran kepang. Itu potensi-potensi yang dimiliki Kota Malang, dan itu bagaimana kita bisa melibatkan anak-anak muda. Karena kan saya lihat anak-anak muda ini ya, tidak hanya di Kota Malang ya, seluruh Indonesia ini anak-anak muda sekarang sepertinya masih belum klik ya dengan budaya-budaya yang asli dari itu. Nah, Kota Malang punya PR itu, dan alhamdulillah kemarin lomba jaranan dan bantengan ya, belum tahu ya Pak Mitra ya Tahu jaranan jaran kepang ya, kita lombakan yang selama ini orang-orang tua. Saya lihat kemarin lomba jaranan sudah bisa dilakukan oleh anak muda. Partisipasi muda meningkat betul. ya Pak. Jadi ya? mereka akhirnya ada kesadaran bahwa budaya kita ini harus kita lestarikan. Siapa lagi kalau bukan anak muda sekarang? Kalau hanya tua-tua saja kan hilang kan gitu. Banyak hal yang seperti itu. Nah, itulah salah satu PR agar bisa, termasuk juga keinginan masyarakat ya, terkait dengan bagaimana perkembangan Kota Malang, bagaimana sekarang mungkin dirasa terkait dengan kemacetan dan banjir, banyak hal yang harus kita tuntaskan bersama. Tetapi kan kuota saya ini kan terbatas nih Mbak Mitra gitu ya. Namun siapapun nanti next wali kota nanti yang menggantikan saya selaku pejabat wali kota Malang, saya sudah menyiapkan pondasi-pondasinya agar siapa saja yang akan meneruskan, kita udah siap program ini agar bisa berjalan seperti itu. Nah, Waduh, pastinya pondasinya sudah ada, tinggal diteruskan lagi untuk selanjutnya nanti ya. Itu. Baik, Pak, ini nggak terasa waktu kita sudah sangat terbatas sekali Pak, kita sudah berada di penghujung acara. Iya, Namun apabila mungkin ada satu atau beberapa hal yang masih perlu disampaikan, silakan Pak. Iya, terima kasih Mbak Mitra. Ini kepada masyarakat Kota Malang yang selalu saya cintai, saya banggakan sebagai arek Malang juga. Saya ingin bahwa
Kota Malang ini termasuk masyarakatnya yang dengan potensi-potensi kita miliki itu bisa naik kelas. Dengan naik kelas ini tersebut akan berdampak, dan berdampak ini juga akan menjadi keinginan dari masyarakat Kota Malang untuk bisa lebih sejahtera. Harapan kami, apapun yang akan menjadi satu keluhan keinginan masyarakat, silakan, kita akan memfasilitasi, karena hal tersebut kita butuhkan untuk Kota Malang yang lebih baik lagi. Terima kasih. Kemarin kita sudah mendapatkan penghargaan terbaik satu tingkat nasional oleh Bapak Presiden, yang telah merupakan kolaborasi dan bantuan dan perhatian dari masyarakat Kota Malang. Mudah-mudahan dengan prestasi-prestasi yang kita dapatkan bisa menjadikan Kota Malang yang lebih baik lagi. Itu mungkin, Mbak. Baiklah, terima kasih Bapak sudah berkunjung di program Teras Negeri Tempo Bapak. Ya. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita bersama pejabat Wali Kota Malang Bapak Wahyu Hidayat. Program Teras Negeri ini akan kembali dengan sejumlah kisah kepala daerah yang memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Mitra Tarigan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.